Halo para pasukan penjelajah waktu. Semoga kalian sehat semua ya. Tapi coba bayangin, kamu berdiri di depan gedung dengan 1000 pintu dan tiap pintunya bisa aja buka jalan ke masa lalu. Inilah Lawang Sewu, ikon megah kota Semarang. Dibangun tahun 1904 oleh perusahaan kereta api Belanda Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Nama Lawang Sewu sendiri berarti 1000 pintu, karena banyaknya jendela dan pintu tinggi menjulang yang bikin siapapun yang masuk merasa seperti tersesat di labirin waktu. Bangunan bergaya arsitektur Belanda ini dulunya pusat administrasi kereta api, tapi saat masa penjajahan Jepang, ruang bawah tanahnya berubah fungsi jadi penjara dan tempat penyiksaan. Disinilah cerita-cerita mistis mulai lahir, dari suara langkah kaki tanpa wujud, sampai bayangan tentara yang masih berjaga. Namun di balik auranya yang misterius, Lawang Sewu menyimpan sisi keindahan vitral kaca berwarna, tangga melingkar elegan, dan lorong-lorong yang menyala hangat saat senja datang. Kini, tempat ini bukan sekadar bangunan tua, tapi museum sejarah yang hidup, mengingatkan kita pada masa lalu yang tak boleh dilupakan. Karena di Lawang Sewu, setiap pintu bukan cuma menuju ruang baru, tapi membuka kisah tentang waktu, perjuangan, dan keabadian. Karena di Lawang Sewu, setiap pintu bukan cuma menuju ruang baru, tapi membuka kisah tentang waktu, perjuangan, dan keabadian. Jangan lupa like, share, biar makin banyak yang tahu kisah sejarahnya, dan komen kamu lebih ngerasa aura misteri atau keindahan di tempat ini, pasukan penjelajah waktu. Halo para pasukan penjelajah waktu. Semoga kalian sehat semua ya. Tapi, kalian tahu nggak kalau di tengah Jawa Tengah ada candi raksasa yang sempat hilang dari peradaban selama ratusan tahun? Namanya Candi Borobudur Mahakarya Dunia dari abad ke-8. Dibangun oleh dinasti Shailendra. Bayangin aja, jutaan batu vulkanik disusun tanpa semen, tapi bisa berdiri megah selama lebih dari 1200 tahun. Dulu, Borobudur bukan cuma tempat ibadah, tapi juga peta spiritual umat Buddha. Dari dasar ke puncak, tiap tingkatnya menggambarkan perjalanan jiwa menuju pencerahan. Tapi kisahnya nggak selalu megah. Setelah agama Buddha mulai ditinggalkan di Jawa, Borobudur perlahan terkubur oleh abu vulkanik dan hutan lebat. Selama berabad-abad, orang-orang cuma dengar desas-desus tentang gunung batu misterius di Magelang. Sampai akhirnya tahun 1814, seorang insinyur Inggris bernama Thomas Stamford Raffles dan rekannya A.C.C. Cornelius menemukan kembali candi ini. Bayangin momen itu setelah 800 tahun tertimbun, dunia akhirnya membangunkan Borobudur dari tidurnya. Sekarang, Borobudur bukan cuma warisan dunia UNESCO, tapi simbol kebangkitan sejarah dan kebanggaan bangsa. Setiap reliefnya bukan sekadar ukiran, tapi potongan cerita manusia, waktu, dan keyakinan yang bertahan melawan zaman. Karena Borobudur bukan cuma candi, tapi pesan dari masa lalu yang akhirnya berhasil kita dengar lagi. Jangan lupa like kalau suka cerita ini, share ke teman-teman yang belum tahu sejarah Borobudur, dan komen tempat bersejarah mana lagi yang mau kita kunjungi bar. Halo para pasukan penjelajah waktu, semoga kalian sehat semua ya. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana caranya Islam bisa diterima di tanah Jawa tanpa peperangan? Jawabannya ada di sini di Masjid Menara Kudus. Di tengah kota Kudus berdiri masjid tua dengan menara bata merah yang mirip candi. Dibangun oleh Sunan Kudus sekitar tahun 1549 Masehi, masjid ini jadi simbol penyebaran Islam yang lembut dan penuh kearifan lokal. Alih-alih merobohkan bangunan lama, Sunan Kudus justru menggabungkan arsitektur Hindu-Buddha dengan Islam. Makanya, bagian menaranya mirip Candi Majapahit terbuat dari bata merah, berpola khas Jawa kuno, tapi berdiri tegak di samping masjid bergaya Arab. Disinilah keindahan budaya itu nyata, bukan soal mengganti tapi menyatukan. Sunan Kudus bahkan melarang penyembelihan sapi saat Idul Adha kala itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu. Dan sejak saat itu Kudus dikenal sebagai kota yang damai, tempat keberagaman tumbuh dari rasa saling menghargai. Bayangin, tiap kali adzan berkumandang dari menara bata merah itu, bukan cuma suara panggilan ibadah, tapi juga gema sejarah yang mengajarkan toleransi dan kebersamaan.
Karena Masjid Menara Kudus bukan cuma tempat ibadah, tapi simbol cinta dan persatuan yang dibangun dari perbedaan. Jangan lupa like kalau kamu bangga sama sejarah ini, share ke teman-teman biar makin banyak yang tahu tentang Masjid Menara Kudus, dan komen tempat bersejarah mana lagi yang mau kita jelajahi bareng pasukan penjelajah waktu. Halo para pasukan penjelajah waktu, semoga kalian sehat semua ya. Tapi tahu nggak kalau di tengah kota Solo ada benteng Belanda yang dulu bikin rakyat takut tapi sekarang justru jadi simbol kebanggaan. Namanya Benteng Westenburg, dibangun sekitar tahun 1745 oleh pemerintah kolonial Belanda atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Dulu, benteng ini jadi markas besar tentara Belanda yang bertugas mengawasi Keraton Surakarta. Bayangin aja, benteng besar dengan tembok tinggi, meriam, dan bendera Belanda berkibar di tengah kota simbol kekuasaan penjajah di tanah Jawa. Dari sini, Belanda bisa memantau setiap gerak-gerik raja dan rakyat. Tapi waktu terus berjalan, perlawanan demi perlawanan bermunculan. Setelah masa kolonial berakhir, Westenburg sempat terlantar bahkan hampir hilang tertelan modernisasi kota. Sampai akhirnya warga Solo sadar, ini bukan sekadar bangunan penjajah, tapi saksi sejarah perjalanan bangsa. Sekarang, benteng yang dulu menakutkan berubah jadi ruang terbuka untuk seni, festival, dan kebudayaan. Tempat rakyat berkumpul bukan dijajah, tapi merayakan kebebasan. Setiap bata di dindingnya masih menyimpan gema perjuangan suara langkah prajurit, teriakan merdeka, dan semangat yang enggak pernah padam. Karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat, agar kita nggak pernah kehilangan jati diri. Jangan lupa like kalau kamu bangga sama sejarah negeri ini, share ke teman-teman yang belum tahu cerita Benteng Westenburg, dan komen tempat bersejarah mana lagi yang mau kita telusuri bareng pasukan penjelajah waktu. Halo para pasukan penjelajah waktu, semoga kalian sehat semua ya. Tapi, pernah ngerasa kayak jalan di luar negeri padahal masih di Indonesia? Coba deh datang ke kota lama Semarang. Bayangin, kamu lagi jalan di antara bangunan bergaya Eropa klasik, jendela besar, pintu kayu tinggi, dan lampu jalan tua yang bikin suasananya kayak film zaman kolonial. Kota lama Semarang ini dulu disebut Little Netherlands, karena disinilah Belanda membangun pusat perdagangan mereka di abad ke-18. Gedung-gedung megah kayak Gereja Belenduk, Gedung Spiegel, dan Marba Building. Dulunya kantor dagang, bank, dan pos penting yang mengatur arus rempah-rempah Nusantara. Waktu berjalan, penjajahan berakhir, tapi kota lama tetap berdiri. Bangunannya masih sama, cuma saksi sejarahnya aja yang berubah. Sekarang, tempat ini jadi ruang terbuka buat seni, pameran, kafe klasik, dan spot foto paling ikonik di Jawa Tengah. Tapi di balik keindahan itu, tiap bata di dindingnya menyimpan cerita tentang perdagangan, perjuangan, dan bagaimana Semarang tumbuh dari kota pelabuhan jadi pusat kebudayaan yang hidup sampai sekarang. Karena kota lama bukan cuma tempat wisata, tapi mesin waktu yang membawa kita mengenal siapa kita sebenarnya. Jangan lupa like kalau kamu pernah kesini, share ke teman-teman yang belum tahu pesona kota lama, dan komen bangunan mana yang paling pengen kamu jelajahi bareng pasukan penjelajah waktu. Halo para pasukan penjelajah waktu, semoga kalian sehat semua ya. Tapi, gimana rasanya kalau kamu bisa jalan di antara awan dan melihat candi-candi kuno yang berdiri di atas langit? Di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, tersembunyi 9 candi kuno yang dikenal dengan nama Candi Gedong Songo, artinya 9 bangunan. Dibangun sekitar abad ke-8 Masehi oleh dinasti Shailendra, candi-candi ini jadi salah satu kompleks Hindu tertua di Jawa Tengah. Konon, dulu tempat ini digunakan sebagai lokasi pemujaan para dewa dan titik meditasi bagi para pendeta. Uniknya, candi-candinya tersebar di ketinggian berbeda. Dari lembah sampai puncak bukit, jadi tiap kali kamu naik ke atas, pemandangannya makin megah tapi juga makin terasa aura mistisnya. Kabut tipis yang menyelimuti tiap pagi bukan cuma indah, tapi juga bikin suasana kayak melintasi waktu. Dulu, orang percaya kalau kabut itu adalah selendang para dewa yang turun menjaga candi dari tangan-tangan manusia. Bayangin, lebih dari 1000 tahun lalu, tangan manusia menyusun batu-batu ini dengan penuh kepercayaan tanpa alat modern, tapi dengan keyakinan yang kuat. Dan sampai sekarang,
9 candi itu masih berdiri, menantang waktu dan badai. Karena Gedong Songo bukan cuma tempat wisata, tapi surat cinta masa lalu untuk langit yang masih bisa kamu baca hari ini. Jangan lupa like kalau kamu pengen lihat keindahan di atas awan, share ke teman-teman yang belum tahu Gedong Songo, dan komen tempat bersejarah mana lagi yang mau kita daki bareng pasukan penjelajah waktu.